Balik lagi di Project Channel. Nah cuy, sekarang kita lagi ada di mana nih? Di Bogor, Pak. Hah? Bogor. Di Bogor ya? Jadi kita sekarang lagi ada di Bogor, di daerah Cibeduk. Nih ada bilik-bilik, ayo tempat apa ini? Ayo, jangan kotor pikirannya. Bukan yang itu, bukan. Jadi kita di sini lagi mau ketemu dengan owner petani gitulah. Nah, petani apakah dia? Ya udah, yuk langsung kita ketemuin aja ya, biar kelamaan. Oke? Ya. Nah, itu tuh owner itu. Nah, halo Mas Arif. Halo Pak. Nah, ini coy. Jadi dia owner dari budidaya jamur ya, Pak. Jamur tiram. Jamur tiram yang ada di Cibeduk Bogor ini. Kita di sini mau nanya-nanya tentang proses pembuatan jamur sampai backlog nih, kayak gini-gini nih, plastikin isinya kayu-kayu gitu ya Mas ya. Serbuk-serbuk kayu, ada apa lagi tuh isinya tuh? Ada dedak, ada tepung jagung. Dedak sama tepung jagung. Nah, jadi kita mau lihat ke dalam nih. Tapi emang kebetulan ini udah dipanen tadi pagi Mas ya. Ya, Jadi betul. memang belum banyak jamur yang istilahnya udah panen ya, gitu. Belum udah keluar. Ya udah keluar lah gitu. Boleh ke dalam Mas, kita sambil Boleh. bincang bincang. Jadi tempatnya seperti ini di kumbung tempat jamurnya ini. Nah, Mas Arif nih, ini dari tahun berapa Mas Arif kelola budidaya? Kalau awal kita merintis jamur itu kita GSM ini udah berjalan dari tahun 1999. 99. Ya, 99. Wah, lama juga ya, udah 21 tahunan lah ya. Kurang 20 lebih tahun segitu. ya. Jadi pembuatan backlog ini kalau mulai dari awal kita ada serbuk gergaji, terus dedak, sama tepung jagung. Kita dicampur, terus udah gitu kita kukus atau open ya. Kita kukus atau open, lalu dikasih bibit jamur tiram. Setelah jamur tiram dikasih bibit, kurang lebih di 2 bulan, dia akan tumbuh miselium yang putih seperti kayak gini. Ini namanya miselium. Nah, ini jalannya miselium seperti kayak gini. Udah sampai putih semua, baru kita ada pembukaan di depan. Nah, setelah ada pembukaan di depan, kurang lebih 2-3 hari baru ada muncul jamur seperti kayak gini. Ini jamur tiramnya. Tadi emang jamur ini Ya. langsung tumbuh dari dalam ya. Betul. Dan ini yang namanya backlog nih. Bubuk-bubuknya nih, serbuk-serbuk dari ada kayu, ada tepung jagung ya. Nih ditaruh di tempat plastik gini, nanti dirawat istilahnya. Ya udah, nanti keluar nih jamur-jamur kayak gini gitu. Nah, berarti ini untuk satu tempat ini keseluruhan ada berapa backlog nih Mas nih? Kita idealnya untuk satu kumbung ini, satu lumbung, biasanya kita main di 25.000 sampai 30.000. Itu skala untuk sekelas menengah. Tapi orang biasanya kalau mau nambah mungkin tambah kumbung, tapi kalau isi tetap satu kumbungnya itu dimain di 25.000 piece sampai 30.000 piece. Oh, memang tetap satu kumbung tuh ada batas-batasannya ya. Betul, karena ideal perputarannya sama ideal sirkulasi udaranya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu jamur. Kenapa sih Mas harus di tempat di kumbung kayak gini? Satu, karena si jenis jamur ini butuh kelembabannya tinggi, jadi kita kenapa pakai gedek ya? Dindingnya pakai gedek, terus untuk raknya pakai bambu. Nah, karena untuk membantu kelembaban. Satu itu, karena kalau kita pakai tembok, dindingnya pakai tembok, otomatis itu kedap udara, jadi Panas tidak juga ada kali ya? sirkulasi, ya, jadi pengap. Intinya pengap. Karena kita juga sirkulasi juga dia asbes pun juga tetap kita ada atap 2 tingkat karena ada buat sirkulasi ngebuang panas juga. Buat panas juga ya. Berarti memang jamur ini memang istilahnya harus benar-benar ekstra ya. Betul. Buat orang-orang yang pengen nyoba juga nggak harus sembarangan gitu kan. Betul. Benar-benar harus nekunin banget gitu. Karena memang itu tadi dia yang kata Mas Arif bilang, benar-benar harus ekstra ya Mas ya. Betul. Itu. Jadi nggak sembarangan kita nanam terus langsung keluar jamur itu enggak ya. Iya. Ini kayak gini-gini nih, ini ada paralon. Ini sebenarnya buat air ya Mas ya. Disiram Iya, setiap buat pagi ya. penyiraman lantai biar dia lembab gitu. Tiap hari tuh harus di apa ya istilahnya ya,
disiram-siram lah ya. Betul, Iya, siram-siram. biar juga terjaga kelembapan jamurnya gitu. Nah, kalau untuk nah ini nih, apa namanya? Satu backlog ini berapa Kalau jamur? untuk backlog sosis ini kita target hasil jamurnya tuh cuma 0,8. Mhm. Nah, tapi kalau lagi cuaca bagus, perawatannya bagus, itu bisa sampai 1 kilo juga. Nah, berarti nih Mas Arif udah punya berapa tempat nih? Kalau untuk di sini, untuk keseluruhan lumayan banyak juga sih Mas. Kita ada 15 tempat lah. 15 tempat. 15 tempat. Nah, sebenarnya kalau jamur ini cocok sih Mas kayak untuk udara kayak tempat-tempat kayak misalkan di Jakarta itu kan panas, ya kan di Jakarta sekitarnya Bekasi atau Tangerang itu sebenarnya bisa gak sih? Sebetulnya bisa-bisa aja Mas. Yang penting kita kan kebutuhan jamur itu dia membutuhkan lingkungan lembab. Berarti kita harus modifikasi lingkungan aja sih Mas. Jadi ada modifikasi lingkungan itu, misalkan kita gimana caranya supaya lingkungan kita tetap lembab dingin gitu Mas, yang dia butuhkan. Gitu. Oh, gitu. Jadi bisa modifikasi lingkungan itu dengan cara penyiraman lantai yang banyak, penyiraman atap yang banyak gitu. Yang penting si backlognya tetap seperti biasa penyiramannya. Yang diutamakan itu lingkungannya. Oh gitu, berarti emang sebenarnya lebih ekstra ya dibanding kayak tempat-tempat kayak di Bogor itu tuh sejuk gitu kan. Betul. Tuh nanti tuh kalau yang mau usaha jamur, mending langsung datang ke petaninya langsung belajar dulu ya Mas ya. Belajar pun juga nggak cuman sehari, sebulan, 2 bulan, itu memang harus ekstra. Mas Arif pun juga ya mungkin namanya pengusaha lah ya, bisa dibilang kan pengusaha ya, pernah terpuruk juga lah ya Mas ya kan? Betul. Terpuruk pernah, akhirnya bangkit, bisa bikin jamur sebanyak ini bagus juga gitu. Nah sebenarnya kalau untuk backlognya ini memang model bentuk begini sosis atau ada lain sih Mas? Sebetulnya awal-awal kita bikin yang single ya, yang satu muka. Kebetulan di sini nggak ada yang single, nggak ada yang satu muka. Nah, sebetulnya ada yang satu muka, tidak 2 muka kayak gini. Nah, yang satu muka itu satu muka itu berarti ini ya depannya sebelah. doang ya. Ya. Jadi ban ini nggak dibolongin. Iya betul. Terus? Nah, kenapa kita bikin sosis seperti kayak gini 2 muka? Ini yang bisa lebih cepat, intinya langsung keuntungan kita bisa lebih cepat karena prosesnya dia lebih cepat perputarannya. Kalau yang single itu agak sedikit ribet untuk perawatannya juga sih Mas. Oh gitu. Nah untuk masa panen jamur nih itu berapa lama Mas? Kalau untuk masa panen, kita kan dari pembikinan itu masa inkubasi 2 bulan. Terus masuk ke masa panen itu dari pertama kita buka metik jamur itu kurang lebih 4 bulan. Oh 4 bulan. 4 bulan sampai habis. 4 bulan sampai habis. Nah, setelah 4 bulan baru kita ganti yang baru lagi. Oh gitu. Berarti kalau memang untuk pengusaha yang memang istilahnya nggak pernah putus, berarti memang harus siapin yang banyak Mas ya? Betul, minimal kita kalau untuk perputaran roda jamur bisnis yang bagus itu kurang lebih dimain 4 kumbung lah. 4 kumbung ya? 4 kumbung. Oh gitu, lama juga berarti ya, 3 bulan sekali. Berarti kalau emang yang buat dikit ya bakal putus ya? Betul. Nanam lagi 3 bulan lagi, nanam 3 bulan lagi, mending bikin banyak sekalian tapi langsung ini. Nah tapi sebenarnya banyak gak sih Mas kayak tempat-tempat kuliah gitu yang kemari? Kebetulan di GSM ini juga kita kan di Bogor ini dekat Universitas IPB ya Mas. Nah dari Universitas IPB pasti dia dari dosennya pasti ngunjuknya pasti ke sini juga ke kita. Oh ke sini. Jadi biasanya sih kalau lagi mereka masa belajar ada magang-magang pasti ke sini ada 7 orang, 8 orang juga kadang di sini bisa 1 bulan 2 bulan lah mereka di sini. Gitu ya. Tapi emang untuk backlog ini emang harus ditumpuk-tumpukin ya Mas ya? Ya memang kebetulan kita gimana caranya satu kumbung ini bisa isi banyak ya mesti ditumpuk pakai rak gitu ya. Tapi emang sebenarnya bisa sih ya kalau tanpa ditumpuk gitu ya? Bisa aja tanpa ditumpuk, cuman mungkin satu ruangan itu tidak. Ya cuman muat berapa gitu ya? Cuma sedikit kayak gini, ya. Kayak gitu-gitu. Nih cuy, ini namanya jamur tiram. Bisa dibuat jamur crispy juga Mas ya? Betul. Jamur crispy. Nah mungkin juga kalau di warteg makan jamur, mau jamur ini juga ya? Ya. Tuh jadi banyak banget sini alternatifnya buat jamur. Jadi memang jamurnya nih kayak gini nih. Ini udah gede banget nih lihat nih. Tuh.
Nah nih, kalau mau tahu udah mulai panen nih Mas, seperti apa Mas? Apa emang udah muncul kayak gini? Apa emang ada ciri-ciri lain? Kalau di ukuran sih sebetulnya memang kita diameternya memang main di 4 cm sampai 5 cm. Si bundaran daunnya. Oh, bundaran ininya nih ya. Si bundaran daunnya kupingnya itu. lah ya. Kupingnya itu. Cuman terkadang juga kita harus mengetahui ada jenis jamur daunnya kecil tapi udah tua juga yang mesti kita petik juga. Jadi berarti susah juga ya. Agak sedikit sulit di situ mengenal kalau memang baru-baru ya. Iya, memang harus ekstra. Jadi Harus dipelajari betul-betul lah. Nongolnya jamur belum berarti harus panen ya. Betul. Memang ada lagi gitu. Kalau yang kecil seperti kayak gini, ini kurang lebih usia 2 hari berikutnya baru bisa dipanen. Oh gitu. 2 hari berikutnya. Nah, untuk yang gagal panen nih Mas nih, itu penyebabnya apa Mas? Kalau untuk di gagal panen di budidaya itu memang ada hama-hama tertentu juga ya Mas ya. Ada hama lalat nasi juga ada, nyamuk si kaki panjang ada, ulat juga ada. Itu sih banyak obat juga di pertanian yang kita bisa pakai. Itu nggak sulit juga sih untuk pengobatannya. Mungkin hanya kita harus memperhatikannya lebih teliti aja. Berarti memang ada serum-serumnya tersendiri lah ya. Ya betul. Ini gitu. Nah sebenarnya kalau untuk backlog yang ditumpuk itu kan pasti ada beberapa yang nggak jadi, Betul. ya kan? Itu sebenarnya nyebar gak sih Mas? Kalau untuk di budidaya tuh sebetulnya penyakit untuk sejenis jamurnya udah nggak nyebar lagi sih. Kecuali kalau di masa inkubasi. Ya. Nah kalau di masa inkubasi itu lagi berjalannya jamur, di situ kalau ada jamur liar itu pasti itu bisa mengakibatkan yang lain juga bisa Ikut gagal panen juga lah ya. panen juga gitu. Wah, berarti Mas Arif sini punya berapa karyawan nih untuk ngurus semua? Kan kalau sendiri nggak mungkin nih, banyak banget tuh. Lihat aja tuh cuy itu. Iya banyak banget tuh. Kalau untuk satu tempat ini karena kebetulan ini cuman ada 4 kumbung, kita cuman main 5 orang, laki-laki 1 sama ibu-ibu 4 orang. Nah Mas, nih untuk pembuatan backlog ini di sini atau memang ada tempat lain lagi? Di sini hanya khusus budidaya ya Mas ya. Kebetulan di sini hanya khusus budidaya karena ini lokasinya kita di daerah tinggi juga ya Mas ya, di gunung juga. Kalau untuk pembikinan backlog itu adanya di daerah Gadok Ciawi Mas. Gadok Ciawi. Gadok Ciawi sana. Nah, dia memang akses jalannya kita udah tentukan biar nggak terlalu jauh materialnya datang ke tempat kita, jadi kita pembuatan di sana. Berarti pembuatan selesai backlog udah selesai dioper ke sini ya? Betul, kita kirim ke sini. Kayak gitu. Nah, ini untuk kumbungnya sendiri Mas nih, itu ada ukurannya gak sih? Kalau untuk ukuran kumbung ya mungkin semua juga tergantung lokasinya ya Mas ya. Lokasinya punya sebesar apa, plus juga kita sesuaikan kapasitas yang mau kita isi itu berapa backlog. Tapi kalau untuk idealnya yang udah berjalan, kita bikin satu kumbung itu biasanya lebarnya nggak jauh dari 9 sampai 10 meter. 9 sampai 10 meter. Lebarnya. Kalau panjangnya itu kurang lebih di 25 sampai 30 meter. Ya. Tuh cuy, udah jelas kan kumbungnya berapa, luasnya berapa, segala macem. Jadi memang idealnya segitu, tapi emang sebenarnya bisa lah ya, kalau memang tempatnya kecil bisa aja ya sebenarnya. Kalau kita main kecil ya berarti kita buatnya kecil. Bisa Itu aja. kalau kita mau main besar ya idealnya paling besar untuk perputaran bisnisnya ya kita main di ukuran yang tadi. Nah ini untuk pemasaran sendiri nih Mas nih, ini pemasarannya udah kemana aja nih? Kebetulan sampai saat ini udah pasti Jabodetabek Jakarta kita isi, ya yang Bogoran udah pasti, terus yang agak sedikit jauhnya ke Tangerang, kita juga pasok ke Lampung juga, tapi untuk saat ini di Lampung juga udah mulai ada yang produksi jamur juga, jadi kita nggak terlalu banyak ke sana, jadi kita main banyaknya sih di Jabodetabek Jakarta aja. Oh Jabodetabek. Iya. Berarti ini untuk keseluruhan total kalau panen tuh sampai berapa? Sampai ton-tonan atau kuintal? Kalau untuk per hari kita kumpulkan sama rekan-rekan yang lain yang satu plasma kita. Bukan di sini doang berarti ya? Bukan di sini aja. Kalau untuk di sini aja kita main per harinya itu minimal 250 kilo ya sampai 500 kilo kalau untuk di sini. Iya. Kalau untuk di total sebuah kita main kurang lebih di
ton 3 ton pas sampai 4 ton lah. Lumayan cuy, 3 ton 4 ton, gila loh, mantep berarti dah. Nah untuk jamur sendiri mas nih, misalkan ngirim nih ke mana gitu, itu ada masa apa ya, kalau ibaratnya ya mati atau basi atau apa gitu? Luarsa. Iya kadaluarsa gitu ada gak sih? Kalau masa kadaluarsa itu tergantung kualitas mas. Kalau kualitasnya kita panen kualitas bagus, kebetulan kita juga memang ada KW1, ada KW2. KW1, KW2 itu, yang KW1-nya itu bisa bertahan kurang lebih di 3 hari. 3 hari berarti dari proses pengiriman sebelum 3 hari gitu. Nah, kita misalkan nih hari ini kan kita petik, nyampe ke pasar kan malam. Dari pasar kan dijualnya besok pagi. Nah, itu dari pasar besok pagi dijual tuh biasanya ke tukang sayuran itu yang biasa dorong sayuran. Dia kan jualnya kadang siangnya lagi. Nah, itu kadang masih fresh kalau yang bagus. Tapi kalau yang biasa itu mungkin bisa bertahannya kurang lebih 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Nah, itu kan tadi ada KW-KW-nya itu. Betul. Itu bedanya apa, Mas? Nah, yang KW kebetulan ini kan memang belum disortir ya, Mas ya. Coba ada nggak nih? Ini apa nih? Cabut-cabut aja. Nah, ini juga kita siang sebetulnya ada panen kedua untuk membersihkan yang ketinggalan. Ini termasuk KW2 ini. Dilihat dari mana tuh Mas? Dilihatnya dari mana? Nah ini KW2 dilihatnya dari daunnya udah tipis. Oh ini pinggirannya ya? Udah tipis, dia udah ketuaan. Nah, dan dia agak sedikit layu ya. Iya. Layu gitu. Nah ini saya ambilkan untuk KW utamanya ya Mas ya. Iya. Untuk yang KW satunya seperti kayak gini. Oh beda ya? Sangat berbeda. Iya jadi ini begini, modelnya ini dari ketebalan daun sama dari apa namanya muda sama tuanya juga beda emang. Jadi modelnya ada kayak payung ya. Betul. Nah kalau ini beda nih cuy, ini tuh bulatnya tuh, jadi beda kayak gitu. Itu aja sih bedanya. Iya. Kayak gitu. Berarti ini memang sistem kadaluarsanya beda berarti ya? Betul. Yang ini berarti tadi 1 sampai 2 hari. Ya kurang lebih 2 hari. Ini sampai 3 hari ya? Iya ini sampai 3 hari. Itu perbedaannya seperti ini cuy. Kalau dari daun, tapi kalau dari basah pun juga sama menentukan. Dari basah. Misalkan ini KW1, tapi dia cenderung terlalu basah misalkan karena baru disiram apa memang habis musim hujan, mungkin aja ini juga sama cepet layu juga sama. Oh gitu. Berarti emang susah banget ternyata. Proses jamur. Kalau orang nanti pengusaha jamur wah enak banget wah. Mereka mah nggak tahu gitu kan. Iya. Cara bener prosesnya seperti apa, mungkin dengan susah payahnya ngebangun jamur ini kayak ini proses-proses gini udah ribet banget gitu kan. Berarti kalau untuk musim hujan kayak gitu gimana tuh Mas? Tetap maksudnya kayak biasa atau memang agak dikurangin sedikit? Ya untuk di musim hujan mungkin kita dikurangi penyiraman penyiramannya. Cuman panen mungkin kita lebih mudah. Oh, lebih mudah. Lebih mudah panennya biar dia tidak basah. Karena dia kalau jamur ini kalau di musim hujan cenderung ketuaan pasti basahnya memang lumayan basah gitu. ya. Karena semakin tua dia semakin menggenggam eratnya kuat, menggenggam airnya kuat gitu ya. Kalau yang masih muda gini dia masih bisa turun airnya. Nah, ini jadi juga ada banyak nih yang gagal nih. Jangan mikir kalian tuh semua berhasil, Mas ya. Ini contoh gagalnya seperti ini. Ini banyak banget nih. Ini pun juga bisa rugi nih sebenarnya. Nggak mungkin nggak rugi ya, Mas ya. Iya, pasti betul. rugi ya. Nih kayak gini. Ini contoh gagal ini. Oh, ini kalian nih ada lumut nih ya. Ya ada lumut ini jamur hijau. Oh, jamur hijau. Iya. Oh. Ini kelihatan nggak? Warna hijau. Nah, nih. Terus apa lagi, Mas? Selain jamur hijau sebetulnya ada juga jamur oncom seperti kayak gini. Jamur oncom. Oh, ini nih. Iya, ini warna oranye itu. Nih jamur oncom nih. Coba. Juga. Jamur oncom kayak gini-gini. Tuh, berarti memang nggak setiap proses tuh selalu berhasil semua. Gitu. Iya. Tetap pasti ada ruginya. Ini berapa backlog nih Mas kira-kira nih? Ini kurang lebih 100 ada 200 ya. 200. 200 backlog. Tuh kan. Terus backlog.
rugi nih sebenarnya kayak gini. Cuman ya gimana ya Mas ya, Ya. namanya juga Resiko usaha. iya pasti ada yang untungnya, ada enaknya, ada ruginya juga kayak gitu. Sebetulnya kita juga ada yang masih mentah yang belum jalan miseliumnya, baru kita kasih bibit juga ada di dalam. Oh ada di dalam. Oh boleh langsung ke dalam Mas, ayo Mas, ayo masuk ke dalam, anggap rumah sendiri. Oh ini memang mukanya belum dibuka-bukain ya? Belum, ini Masih masih ketutup semua. baru dikasih bibit, ini baru jalan miseliumnya. Ini ntar dia juga miseliumnya berjalan, dari sini juga berjalan. Sesudah putih semua, baru kita ada proses Oh. pembukaan depannya. Misiliumnya ini yang putih-putih nih ya, Ya, nih betul. misilium nih putih-putih. Ntar kalau udah rata semua nih sampai bawah sini, dibawa ke sana baru dibuka nih Mas ya, ujung-ujungnya depan belakang dibuka. Nah nanti tinggal disiram-siramin sampai numbuh jamur ya. Betul. Tuh kayak gitu. Gitu. Ini juga ada nutrisinya nih. Tadi gue bilang nggak sembarangan pupuk ditaruh-taruh doang, enggak. Ada juga. Kalau mau lihat yang putih belum dibuka juga ada di atas. Ada ya? Ada. Oh boleh tuh kita lihat. Ayo Mas, monggo. Nah ini yang udah putih, ini belum dibuka. Tapi ini udah mulai ada yang nerobos kecil-kecil. Oh, ini kayak gini ya? Iya. Ini padahal belum dibuka nih ya. Ini belum dibuka. Tapi ini udah mulai nerobos nih. Kalau yang tadi udah dibuka, kalau yang ini belum dibuka. Nah ini juga proses pembukaan mungkin 1-2 hari ini juga dibuka. Karena udah ada yang nerobos keluar jamurnya. Berarti ini kalau pas kita buka tanahnya nggak keluar gitu ya? Enggak, Padat gitu kan? memang udah padat. Karena kan kita pembikinan itu memang dipadatin sepadat-padatnya. Nah, ini untuk beratnya sendiri ada gak nih? Untuk beratnya sendiri ini kurang lebih di 3 kiloan. 3 kiloan ya? Kalau masih utuh. Kalau belum dibuka itu kurang lebih kita 3 kilo. Oh gitu. Tuh, khusus kan makanya nggak sembarangan, harus tahu trik-triknya segala macem. Nah kalau yang sebelah sini ini baru dibuka. Oh ini dia nih, yang udah dibuka nih ya? Ini baru dibuka sebelah. Ini baru dibuka. Ini yang belum dibuka ya sebelah. Jadi dibukanya itu bertahap. Oh, Pembukaan backlog ini yang 2 muka ini bertahap. 1 muka pertama kita buka. Ini Setelah 20 hari sebelahnya baru dibuka. ini udah dibuka, ini belum dibuka. Oh berarti nggak barengan ya? Enggak barengan kita buka ya. Ini begini kayak tempe. Kurang lebih sama. Iya kan? Iya. Kayak tempe sama kayak gitu. Nah Mas, ini untuk serbuk sendiri nih, tadi saya lupa nanya nih. Itu serbuk kayunya itu memang khusus atau memang kayu-kayu semua kayu? Sebetulnya sih untuk serbuk kayunya hampir bisa dipakai banyak juga ya. Cuman ada yang memang kita pantrang nggak pakai. Oh gitu. Seperti kayu-kayu keras, seperti kayu jati gitu, kayak gitu. Terus kayu, pokoknya sejenis-jenis kayu yang keras memang lah ya. yang keras, terus ya zat asamnya terlalu tinggi kita nggak pakai. Oh gitu. Karena untuk proses pembikinan backlognya itu lumayan sulit untuk melunakkan kayunya itu. Nah, jadi kebanyakan untuk saat ini kita pakai ya kayu sengon aja sih. Kayu sengon. Iya. Karena dia kayu sengon itu agak lembek ya, enak juga buat si tanam jamur itu lebih cocok lah. Nah untuk tepung jagungnya sendiri nih, itu memang tepung-tepung yang ada di pasaran atau gimana sih? Kalau untuk tepung jagung sebetulnya buat jamur khusus tidak ada di pasaran. Oh khusus. Jagungnya pun juga kita pakai jagung hibrida, bukan jagung manis. Oh tuh. Jagungnya jagung hibrida, kita giling yang sesuai ukuran kita selembutnya. Baru bisa kita pakai. Jadi tidak ada di pasaran toko-toko kayak gitu, nggak ada. Oh berarti memang bukan sembarangan ya Mas ya. Betul. Jamur ini berarti benar-benar ada istilahnya elitnya lah gitu, bukan yang bahan-bahan yang bisa dibeli di pasar kalau itu memang. Oke Mas Arif, terima kasih infonya yang sudah diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi gue ingetin lagi, kalian jangan pernah menganggap pengusaha itu enak, ya Mas ya. Betul, betul. Kalian nggak tahu namanya mereka terpuruk, yang namanya mereka benar-benar dari nol, dari jatuhnya seperti apa gitu. Jangan melihat hanya orang tuh dari segi
wah kita udah punya usaha nih, enak ya kan, orang tua seperti itu sih sebenarnya gitu loh. Semuanya harus dirintis dari awal. Nah itu kayak contoh ini sebenarnya rugi ya Mas ya, karena memang sudah kebuang segala macem gitu. Jangan hanya kita ngeliat yang dipanennya segala macem, itu jangan kayak gitu. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri. Semoga edukasi singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Kalau gitu gue pamit undur diri. Dadah.